Kebanyakan orang cuma lihat India dari film, tarian, keramaian, dan kemiskinan di pinggir jalan. Tapi jarang yang tahu, di balik itu semua ada kekuatan besar yang lagi bangkit. Hari ini, India punya ekonomi keempat terbesar di dunia menurut World Bank dan IMF. Udah ngalahin negara yang dulu pernah menjajah mereka. Sementara Indonesia sekarang ada di posisi ke-17 dunia. Dan bukan cuma ekonomi, India juga punya militer terkuat keempat di dunia setelah Amerika, Tiongkok, dan Rusia. Mereka punya senjata nuklir, kemampuan perang luar angkasa, dan siber. Bahkan berhasil jadi negara keempat yang bisa nembak satelit di orbit. ASATES. Di bidang teknologi, anak-anak mudanya bangun startup global kayak Zomato, Byju's, Infosys, dan Oyo. Bangalore bahkan dijuluki sebagai Silicon Valley of Asia. Dan yang paling keren, CEO Google, Microsoft, dan IBM semuanya orang India. Mereka nggak cuma kerja keras, tapi kerja cerdas dan konsisten tanpa banyak bicara. Menurut Forbes World's Billionaires List 2025, India sekarang negara ketiga dengan miliarder terbanyak di dunia setelah Amerika dan Tiongkok. Industri filmnya, Bollywood adalah yang terbesar di dunia. Kebudayaannya ribuan tahun lalu lebih tua dari banyak negara modern. India bukan negara miskin, kamu aja yang salah lihat. Next, bahas apa lagi ya? Kamu bilang India kumuh? Mungkin kamu cuma lihat sisi luar. Jalan sempit, tuk-tuk, dan suara pasar yang gak pernah diam. Tapi di balik itu India lagi ngerombak wajah kotanya. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah India udah mulai redevelopment ratusan kawasan padat, termasuk Dharavi, slum terbesar di Asia yang sekarang disulap jadi kota vertikal. Dengan perumahan modern, taman, dan pusat UMKM. Proyek kayak Ramabai Ambedkar, Nagar di Mumbai, lagi bangun 22 menara baru untuk ribuan keluarga. Bukan cuma ganti bangunan, tapi ubah cara hidup seluruh komunitas. Dia sadar urbanisasi nggak bisa dihindari. Sekarang 1 dari 3 penduduknya tinggal di kota. Dan pada 2050 jumlahnya bakal 2 kali lipat, jadi hampir 900 juta orang. Tapi justru di tengah padat dan bising itu lahir banyak solusi. Dari kawasan yang dulu dianggap kumuh lahir startup pengelolaan sampah energi surya di atap rumah. Bahkan sistem air bersih berbasis LOT buatan anak muda lokal. World Bank mencatat 269 juta orang India keluar dari kemiskinan ekstrim dalam 10 tahun terakhir. Itu bukan hasil sulap, itu hasil kerja keras yang gak banyak disorot kamera. Jadi kalau kamu masih bilang India kumuh, mungkin kamu yang ketinggalan cerita. Karena di balik keramaian dan debu itu ada bangsa yang sedang menulis ulang arti maju. Setiap kali ada video India viral, komennya gak jauh-jauh dari ih jorok banget, semua jualan di pinggir jalan. Tapi bentar deh, di Indonesia kamu gak asing kan lihat tukang gorengan di trotoar, warung pecel lele di bawah flyover, pasar becek yang udah jadi rutinitas harian. Dan itu semua gak bikin kita ngerasa jijik, karena kita udah biasa. Karena itu bagian dari hidup kita. Nah, di India juga gitu. Pedagang kaki lima bukan simbol kekacauan, tapi simbol kerja keras, simbol rakyat yang gak nyerah, yang bangun dari pagi, masak, jualan, buat dapur tetap ngebul.
Dan tahu nggak, banyak makanan kaki lima India itu bersih, enak, dan dicintai wisatawan mancanegara. Kenapa? Karena ada cerita, rasa, dan perjuangan di setiap piringnya. Tapi lucunya pas lihat India, kita malah cepet banget ngejudge. Duh kotor, duh nggak mau ke sono. Padahal jujur aja, kalau kita lihat lebih dalam, kehidupan mereka bisa jadi nggak asing buat kita loh. India anti-Islam? Yuk kita cek faktanya. Dia adalah rumah bagi lebih dari 200 juta muslim, menjadikannya negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia. Bahkan menurut Pew Research di tahun 2050, India bisa jadi negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Gak percaya kalau muslim dihargai di India? Nah, Abdul Kalam sebagai ilmuwan jenius dan presiden India ke-11 dikenal sebagai Missile Man of India dan dia seorang muslim. Lalu Shah Rukh Khan, Salman Khan, dan Amir Khan, 3 aktor legendaris Bollywood, mereka juga muslim loh. Udah kaya, dihormati, dan dicintai jutaan orang. India juga punya 300.000 sampai 400.000 masjid. Jadi gimana? Bisa dibilang anti-Islam kah? Yuk tonton klip ini. Since thousands of years, this nation has welcomed people of other religion to come and live with them. And they have never imposed themselves on them, saying, if you want to live here, you will become like me. Never. India adalah negara demokratis dan sekuler, tempat semua agama hidup berdampingan. Ya, mungkin di beberapa tempat ada konflik, tapi itu bukan cerminan keseluruhan negara. Menurut data, justru minoritas terbesar di India itu bukan Islam, tapi agama lain seperti Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan lainnya. Jadi, jangan telan mentah-mentah narasi yang gak lengkap ya. Dunia gak sesederhana hitam dan putih. Kata siapa India itu negara berbahaya? Yuk cek fakta yang mungkin kamu belum tahu. Di India ada kota bernama Bangalore atau sekarang disebut Bangalore. Kota ini dijuluki Silicon Valley of Asia dan itu bukan omong kosong. Lebih dari 10.000 perusahaan teknologi beroperasi di sono, termasuk Amazon, Facebook, Microsoft, Google, dan bahkan Airbus juga punya kantor di sana. Di kota lain, Hyderabad, Google bangun kampus inovasi senilai 1 miliar USD buat pengembangan AI, cloud, dan produk digital. India juga jadi ekosistem startup terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Per 2024 ada lebih dari 110 unicorn startup seperti Flipkart, Bijus, Ola. Dan jangan lupa juga India memproduksi lebih dari 1 juta insinyur teknologi informasi setiap tahun. Bikin negara ini jadi salah satu sumber talenta teknologi terbesar di dunia. Apple pun ikut gerak cepat. iPhone 15 dan 15 Plus sudah dirakit di India, bahkan barengan dengan peluncuran global. Dan sektor pendidikannya juga makin maju loh. 5 universitas global udah dapat izin buka kampus di India, seperti Victoria University, University of Liverpool, Western Sydney University, Illinois Institute of Technology, Institute Eropa di Desain. Jadi, kalau India benar berbahaya, kenapa perusahaan dan universitas dunia justru berinvestasi besar-besaran di sana? Mungkin yang kamu anggap beresiko justru jadi kekuatan besar di masa depan. India negara kasta? Bentar dulu, emangnya iya? Atau cuma hasil scroll-scroll medsos doang? Faktanya begini ya, Presiden India sekarang berasal dari kasta rendah, wakil presidennya kasta rendah juga. Beberapa menteri utama di negara bagian lagi-lagi dari kasta bawah. Bahkan beberapa mantan pejabat tertinggi juga dari latar belakang yang sama. Kok bisa?
Logikanya, kalau sistem kasta beneran masih dominan dan resmi, gimana caranya orang dari kasta bawah bisa duduk di kursi kekuasaan? Sekarang lihat ini, halaman pertama Konstitusi India 26 November 1949 dengan jelas nulis equality of status and of opportunity. Artinya semua orang dari kasta apapun punya hak yang sama. Dan yang nulis konstitusi itu siapa? Dr. Ambedkar, seorang Dalit yaitu kasta paling rendah di India, tapi justru dia yang nyusun hukum tertinggi untuk 1,4 miliar orang. Jadi kesimpulannya, India memang punya sejarah kasta, iya. Dan mungkin masih ada diskriminasi di tempat-tempat tertentu seperti setiap negara di dunia, termasuk Amerika, Australia, Cina, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Tapi bilang India negara kasta itu nggak fair dan nggak akurat. Sebelum ngejudge negara dari potongan video di TikTok, coba deh, riset dulu, baca dulu, biar nggak kemakan narasi setengah matang. Merides pengen tahu fakta-fakta negara India? Yuk tonton video ini. India ini sangat maju di bidang ekonomi, terus juga infrastruktur. Selain itu ada perusahaan rintisan yang kita tahu kalau misalnya di India ada 102 unicorn startup. Nah, selain itu juga ada CEO-CEO yang berasal dari India tentunya. Selain itu ada informasi tentang pertahanan, terus ada juga sumber daya manusia, terus ada energi terbarukan dari India, dan fakta-fakta menarik yang tidak banyak diekspor oleh masyarakat tentang indahnya India. Dan tentunya juga kita juga tahu kalau misalnya ada bidang kesehatan yang sangat maju di India dan juga ada farmasi tentunya. Selain itu ada produksi susu dan produksi gandum. Faktanya India memiliki banyak pencapaian dan mungkin beberapa tahun lagi bisa mendominasi negara lain.